itu ternyata sudah dihadang oleh lemparan batu itu, dan mengena itu, dan kena ada beberapa PWLS yang kena mukanya itu, dan berdarah itu, dan kena baik parang maupun karena mereka membawa parang itu, membawa tongkat dan parang, kemudian batu yang memang sudah dipersiapkan oleh mereka, kata teman-teman yang masuk itu. Jadi tumpukan batu di lokasi pengajian itu ada di situ itu. Di lokasi pengajian itu ada tumpukan batu yang sudah numpuk begitu banyak untuk persiapan melempar itu. Dan itu yang kena lemparan adalah teman-teman dari personil PWRS itu. Kronisnya seperti itu. Jadi kami sama sekali tidak bersenjata. Kami hanya membawa tongkat itu saja, tidak nyari itu. Jadi ada yang bambu, ada yang kalau dari rumah mereka membawa, ada yang membawa tongkat komando gitu. Kemudian ada yang membawa potokan penjalin gitu. Saya lihat seperti itu, dan sama sekali tidak satu pun yang membawa senjata tajam. Karena memang dilarang oleh para komandan itu. Jangan saling membawa senjata tajam, itu aja itu. Jadi kalau selesai kesini kok ada berita membawa PWLS membawa tongkat yang berisi senjata tajam, bagaimana wong itu tidak nyari di lokasi kok, ada pring di bawah pring, ada kayu di bawah kayu gitu. Jadi nggak ada, setelah tahu bahwa mereka itu bersenjata tajam gitu. PI itu membaca khususnya Suri Panjang. Tuh, itu saya lihat langsung di lokasi ya. Ada langsung dari pihak FPI yang membawa celurit panjang. Langsung. Oke, Untuk pegang celurit panjang yang kita sita, karena alhamdulillah berkah karomah daripada Wali Songo, ya kita tidak soal kita memegang 3 parang daripada FPI. Itu panjang. Alhamdulillah. Artinya berarti berjuang ini. Sebentar, saya ulangi. 3 pedang, termasuk diantaranya parang, ini berhasil dipegang dan disita ketika itu disampaikan ya? Siap, betul. Masya Allah. Menurut Ken, narasi yang menyebut PWILS membawa senjata tajam adalah framing untuk menyudutkan pihaknya yang selama ini aktif membentengi masyarakat dari pengaruh paham radikal. Aksi yang dilakukan merupakan bentuk pembelaan terhadap bangsa dari pengaruh paham radikal dan provokasi yang dinilai membahayakan persatuan, kata Ken. Ia menyebut keterlibatan PWLS muncul dari penolakan masyarakat Pemalang terhadap kedatangan Rizik Syihab yang dianggap dari pengaruh paham radikal dan provokasi yang dinilai membahayakan persatuan, kata Ken. Ia menyebut keterlibatan PWLS muncul dari penolakan masyarakat Pemalang terhadap kedatangan Rizik Syihab yang dianggap memicu ajakan kekerasan dari pihak yang mengatasnamakan organisasi terlarang FPI. FPI sejak tanggal 21 Juni tahun 2019 secara de jure telah bubar. Kami sudah koordinasi dengan Forkopimda Pemalang, Polda Jateng hingga Mabes Polri, tapi sangat disayangkan potensi konflik yang kami sampaikan tidak diantisipasi dengan baik, imbuhnya. Ia juga menyayangkan ketika Forkopimda duduk bersama Habib Rizik, namun di lapangan terjadi bentrok fisik antara dua kubu massa. Saya bertanya, dia di sini, dia bersatu, bagus tidak? Bagus tidak? Indah tidak? Ken menegaskan bahwa PWILS bukan ormas politik atau milisi, melainkan organisasi berbasis keislaman tradisional yang berakar dari pesantren warisan Wali Songo. Kami tak ingin anak-anak bangsa tumbuh dengan doktrin kebencian terhadap pemerintah. Kalau ini tidak dicegah, masa depan bangsa bisa suram. Menanggapi berbagai tudingan dan fitnah, PWILS berencana menempuh jalur hukum dan telah mengumpulkan berbagai bukti seperti foto, video, dan kesaksian lapangan. Daripada provokasi orang-orang yang boleh, provokasi orang-orang yang akan merusak NKRI ini, provokasi daripada orang-orang yang memiliki mentalitas yang merusak dan mereka menghancurkan NKRI ini. Dan kita semua berdiri di sini karena akan membentengi rakyat daripada pengaruh negatif daripada orang-orang yang akan menghancurkan bangsa Indonesia ini. Maka tentu saya minta kepada kalian semua untuk berada dalam posisi. Kami datang untuk mengamankan Habib Rizik. Insya Allah kami datang, dan kami berharap PWI jangan mundur. Ya, tolong jangan mundur. Datang kalian. Ya, tanggal 23 Juli itu kalian datang. Tolong jangan cuma di media sosial. Tolong buktikan bahwasannya kalian memang benar-benar mau menghadap Habib Rizik. Ini kesempatan. Kalian kan selama ini nggak pernah ketemu kami di lapangan. Kita sebagai rakyat Indonesia tidak mau Indonesia seperti negara lain yang hancur karena perpecahan. Kita sebagai rakyat Indonesia tidak mau hancur hanya karena provokasi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab semacam orang-orang semacam Rizik Syihab. Maka dari itu kalian harus bahwasanya yang bergerak dan mendampingi dan di belakang daripada Rizik Syihab adalah orang-orang yang zalim terhadap bangsa ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, saudaraku pemirsa dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah dimudahkan segala urusannya. Dan semoga siapapun yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, akhirnya pecah juga, ya, bentrok antara PWI LS dengan FPI, dan ini benar ternyata sesuai dengan apa yang diserukan oleh Habib Rizik, ya, bahwa untuk udah capek dia berdebat dengan nasab seolah-olah, ya, yang di video-video lalu yang mengatakan perang, selalu perang yang diajarkan untuk asah golok, untuk asah pisaunya, untuk parangnya diasah, untuk dipersiapkan, dan akhirnya pun terjadi di Pemalang ini, ya, yang akhirnya bentrok antara PWI LS dan FPI, yang juga banyak, ya, saksi yang mengatakan bahwa dari FPI ini sudah membawa senjata tajam dan lain sebagainya, batu dan lain sebagainya. Ini seolah-olah memang dilaksanakan seruan Habib Rizik Syihab ini untuk mengasah golok dan untuk berperang. Dan sahabat saudaraku sekalian, mari kita simak seruan Habib Rizik dulu. Mari kita ingatkan dulu agar kita tidak lupa. Ini saudara, saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, sudah. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, sudah. Saya mau sampaikan kepada mereka, saudara, capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, sudah. Takbir! Umat Islam semua saya tanya, siap perang melawan gerombolan monyet? Kurang ajar, selama ini mereka caci maki habaib, mereka fitnah Habib Usman bin Yahya Mufti Betawi. Mereka hina Habib Ali bin Abdurrahman Habsi, pendiri Islamic Center Indonesia Kuitang, saudara. Bahkan mereka hina imam yaitu Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Mereka hina Imam Ubaidillah. Mereka hina Imam Al-Haddad, saudara. Sampai kapan akan kita biarkan? Dan ini sudah dilaporkan ke Mabes Polri, tapi Kapolri tidak memproses. Begitu saya sampaikan, ini tidak boleh dibiarkan. Selesai Ramadan ini kita akan konsolidasi, saudara. Kalau negara tidak bisa menyelesaikan urusan ini, saya akan beri komando kepada umat Islam. Ayo kita selesaikan dengan cara kita. Takbir! Siap berjihad, siap habisi gerombolan monyet PKI. Sahabat-sahabat sekalian, dan dari pemicu terjadinya bentrok ini, ya, salah satunya memang ditengarai kuat adalah dari ceramah-ceramah Rizik Syihab ini yang selalu memprovokasi massa, memprovokasi umatnya, pendukungnya untuk berperang, ya. Dan salah satunya, ya, di antara itu memang siapapun disampaikan oleh Rizik Syihab ini, terus juga ceramahnya yang terbaru juga sama, yang mengatakan bahwa siapapun yang tidak mempercayai Habib sebagai zuriyah Nabi adalah sebagai komunis, ateis, ya. Juga disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad juga mengatakan seperti itu, disebut sebagai ateis, komunis, sebagai PKI, disebut seperti itu. Bahkan mereka tidak tahu bahwa kami ini PWI ini siapa, kami dari mana, kami bagaimana background kami. Kami murni dari seorang NU yang tidak mengenal dengan kekerasan, ya. Ajaran kami, kiai-kiai NU yang tidak mengenal dengan kekerasan, dan ceramah-ceramah kiai-kiai NU, kiai-kiai Nusantara ini yang selalu membawa kedamaian, ketentraman, ya, tidak seperti ceramah Habib Rizik ini. Mari coba kita lihat seperti ini. Selama ini nggak ada, saudara, yang ganggu habaib, ganggu ulama, ganggu pengajian. Selama ini hanya PK. Jadi kalau ada yang mau ganggu habaib, ganggu kiai, ganggu pesantren, ganggu egisarin, berarti kalau itu biarkan atau lawan, biarkan atau lawan. Ya, ceramah-ceramah yang seperti inilah sahabat sekalian yang menyebabkan seseorang itu akhirnya berani untuk tampil tidak segan lagi, tidak perlu menghargai lagi seseorang, karena ceramah-ceramah yang seperti ini yang
inilah yang dimaksudkan oleh PWILS untuk tidak diteruskan. Safari-safari yang dilakukan oleh Rizik Syihab ini jangan diteruskan kalau ceramahnya isinya yang seperti ini. Ini memprovokasi umat, tidak mendinginkan umat. Yang harusnya karena ya berdirinya PWILS ini hanya karena untuk membentengi orang-orang perjuang Dzurriyyah Wali Songo ya, yang membantu Kiai Haji Ma'ruf Usman Al-Bantani, mengawal tesis Kiai Haji Ma'ruf Usman Al-Bantani agar tidak dieksekusi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Inilah berdirinya PWILS ya. Perjuangan PWILS ini memperjuangkan bahwa salah satunya jangan sampai zuriyah Nabi ini dipalsukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nasab suci Rasulullah, untuk menjaga nasab suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar umat ini tidak mencintai orang-orang yang seharusnya dianggap setara, namun ditinggikan derajatnya sedemikian rupa karena dianggap sebagai zuriyah Nabi. Namun kita lihat perilakunya ya, ceramah-ceramahnya yang selalu provokatif, selalu banyak pemalsuan dari keilmuan dan lain sebagainya. Mari kita lihat bagaimana seseorang ya bisa Mi'raj sampai 70 kali. Ini dalam semalam saja seolah mengalahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan banyak orang di kitab-kitab sudah disebutkan bahwa untuk membuat makam-makam palsu juga ajaran-ajaran mereka sangat banyak sekali pemalsuan-pemalsuan. Inilah akhirnya pentingnya wajib ada PWILS ini, karena dari Nahdlatul Ulama sendiri tidak berkutik, menganggap biasa saja dengan kehadiran fenomena adanya terbongkarnya nasab Habib ini ya, oleh Kiai Haji Ma'ruf Usman Al-Bantani. Ini perlu dikawal terus ya. Dan banyak sekali yang terus menyakiti dari perjuangan PWILS ini, dianggap sebagai komunis, ateis, orang-orang yang tidak rasional ya, dianggap membenci zuriyah Nabi. Ini hal-hal semacam inilah yang memicu seseorang berani untuk tidak lagi bersopan santun dengan mereka, harus berani tegak. Dan apa yang kita lihat, saudaraku sekalian, dari ceramah-ceramah ya, dari ceramah-ceramah Rizik Syihab dan kawan-kawannya, mari kita lihat siapa yang selalu di depan. Yes, Nusantara sendiri, dan ternyata memang berhasil. Apakah ini tujuannya untuk mengadu domba warga Nusantara? Ya, mereka yang keluar-keluar tidak pernah tampil, di mana tidak ada. Ya pasti orang dari anak-anak pribumi Nusantara sendiri yang menjadi korbannya, selalu yang backing di depan. Yang kita tahu juga pernah terjadi 6 laskar yang meninggal juga itu bukan dari Habib. Tidak ada dari Habib satu sama sekali. Mereka hanya ongkang-ongkang, ya minta untuk dicintai, ya siapapun dari muhibbin, ya cukup mencintai mereka nanti akan masuk surga. Inilah doktrin-doktrin yang semacam ini yang semestinya tidak lagi ada di negeri Nusantara ini. Maka harusnya siapapun harus sama derajatnya kecuali ilmunya ya. Dan siapapun orang mencintai apapun, kalau tidak punya latar belakang ketakwaan tidak akan mungkin bisa masuk surga kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus disampaikan ya. Dan saudaraku sekalian, nah pentingnya kita tahu seluk-beluk latar belakang ya terjadinya bentrok ini. Saudaraku pemirsa, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah-salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Salam NKRI.